Selamat pagi keluarga damai yang terkasih. Senang berjumpa dengan saudara-saudara Anda lewat Samas pada pagi hari ini. Samas pada pagi hari ini kita berikan judul Viral dan Gagal Paham. Ini kita landaskan dari Markus 3 ayat 7 sampai 12. Silahkan nanti saudara-saudara membaca secara utuh perikop ini. Karena pada pagi hari ini saya akan membacakan ayat yang ke-10 sampai 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Saudara keluarga damai yang terkasih, di era sekarang, bagi sebagian orang menjadi viral adalah penting. Karena dengan viral mereka menjadi terkenal dan mempunyai banyak followers atau pengikut. Mereka menjadi bangga karena dapat mempengaruhi banyak orang. Mereka menjadi endorsers atau influencers atau orang yang bisa berpengaruh. Ketika sudah menjadi endorsers, mereka akan dengan mudah mendapatkan income. Nah, inilah banyak orang mengejar untuk menjadi viral. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi yang dirasakan Tuhan Yesus. Secara fakta, Tuhan Yesus berhasil membuktikan siapa dirinya. Dia berhasil membuat banyak orang terheran-heran pada dia. Berhasil membuat banyak keajaiban, menyembuhkan orang sakit, menjadi viral. Banyak orang mendengar dan akhirnya datang serta ingin bertemu dengannya. Bahkan setan pun mengenal dia. Sangat viral, bukan? Tapi menjadi viral justru membuat Tuhan Yesus tidak nyaman, sampai harus menyingkir dari orang-orang yang mengikuti dia. Dia minta disediakan perahu untuk menjauh dari kerumunan. Kalau saja di zaman sekarang orang dalam posisi Tuhan Yesus, pasti orang akan sangat bangga. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghindar, bahkan sampai menyuruh agar dia tidak diberitakan atau diviralkan. Di ayat ke-12 dikatakan, tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Keluarga damai yang terkasih, mungkin kita juga masih ingat dengan sebuah istilah, gagal paham, yaitu orang yang ngertinya lama. Kalau toh ngerti, yang ditangkap salah atau tidak tepat. Orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus lebih memperhatikan pada kehebatan Tuhan Yesus di dalam melakukan keajaiban. Orang menjadi berharap tentang keajaiban. Mereka menjadi fokus terhadap keajaiban. Bisa saja orang datang hanya ingin melihat dan menerima keajaiban Tuhan Yesus. Mereka ingin mendapatkan keajaiban. Hal ini sampai sekarang pun orang seperti ini juga masih ada. Orang bekerja dengan keras untuk mendapatkan keajaiban Tuhan. Padahal penyembuhan dan keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan Yesus hanya salah satu bentuk kasih Allah ke dalam manusia. Kasih Allah di dalam kehidupan sekarang. Termasuk kasih Allah pada kondisi orang-orang yang susah, terpuruk, atau orang yang gagal. Penyembuhan orang sakit adalah sebuah pesan bahwa kasih Allah itu real dan nyata. Orang seharusnya bukan mencari keajaiban,
tetapi mencari Allah yang sumber kasih dan sumber keajaiban itu sendiri. Fokus perhatian banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus menjadi bergeser, dan inilah menjadinya mereka gagal paham. Keluarga damai, kita sangat dan sangat perlu untuk mengerti dan merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Seperti orang banyak, seharusnya mereka sangat perlu untuk mengerti dan merasakan kehadiran Yesus di dalam kehidupan mereka. Karena saya yakin bahwa pengalaman setiap orang dalam merasakan kasih Allah sangat berbeda-beda dan unik. Setiap orang mengalami hal yang berbeda. Keberhasilan merasakan kasih Allah akan membangun sikap bersyukur tentang apa yang kita miliki dan alami. Sebaliknya, kegagalan merasakan kasih Allah akan membawa dampak pada hidup yang terus merasa berkurang dan tidak puas. Akhirnya terjebak pada pencarian keajaiban. Kehadiran Tuhan Yesus bukan sekedar untuk dikagumi dan diviralkan. Namun kehadiran Tuhan Yesus perlu dirasakan dalam kehidupan kita masing-masing. Janganlah kita sampai gagal merasakan kehadiran dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Marilah kita bersama-sama mohon dan berdoa agar Tuhan bisa menunjukkan kepada kita supaya kita bisa merasakan kasih Allah. Tuhan, ampuni kami kalau kami kadang-kadang gagal memahami Engkau dan tidak dapat merasakan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa agar Engkau menguatkan dan memampukan kami untuk bisa mengerti dan merasakan kehadiran-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus terus menuntun kami, sehingga kami akan merasa selalu dekat dengan Engkau, dan Engkau akan tetap hadir di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami panjatkan doa ini melalui Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.